Jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, pasti persoalan intoleransi dan rasisme. Kali ini catatan dari Dr. Haidar Alwi adalah mengenai dukungan dan kritik beliau untuk Habib Kribo. Ini satu fenomena yang sedang hot atau sedang viral ya saat ini. Begini, sahabat, setelah disuguhi kisah-kisah viral pemuda gondrong pirang yang lebih pantas jadi rocker yang jingkrak-jingkrak nyanyi uraan, sekonyong-konyong dipuja sebagai ulama spesialis caci maki. Nah, belum selesai mengelus dada, muncul Habib lain yang justru tampil demi melucuti bahar dari status keulamaannya dengan cara yang menurutnya sepadan dengan kelakuannya. Mungkin karena kesal melihat ulah Habib pembuat onar juga kecewa terhadap sikap pasif organisasi tersebut, muncul seorang Alawi atau Habib Kribo berinisiatif mengambil sikap. Melalui channel YouTube, dia secara intensif mengecam dan membantah pernyataan Habib Gondrong yang dianggapnya ngawur demi mengisyaratkan keragaman komunitas Alawi alias Habib. Reaksi kontra Habib Kribo dianggap kontraproduktif dan terkesan ekstrim karena diksi-diksinya yang kasar. Di sini prinsip dialektika berlaku. Alhasil dua Habib ini menurut Pak Haidar Alwi jadi semacam hiburan reality show. Mengkonsumsi berita dan tayangan kontroversi sebagian orang adalah kebutuhan karena memicu adrenalin dan menyalurkan bakat destruksi yang selama ini terkekang oleh norma dan opini dominan. Sahabat, terlepas dari mana yang benar dan mana yang salah, Bahar Smith dan Zen Assegaf menyegarkan dahaga polarisasi di tengah kesuntukan massal akibat pandemi panjang yang mencekam. Keduanya berlomba menjungkir balikan norma kesantunan dengan teriak dan caci maki dengan dua narasi yang kontras. Yang pasti, ada pihak yang tidak peduli tentang itu, yang sedang mempersiapkan skenario untuk menampilkan Islam sebagai agama mayoritas sebagai biang kegaduhan dengan contoh dua etnis minoritas yang entah sengaja atau kebetulan dijadikan sebagai dasar justifikasi umpatan. Begitu menurut Pak Haidar Alwi. HK atau Habib Kribo mengira dia adalah selalu mendapatkan dukungan. Itulah yang membuatnya pede dan kadang kehilangan kontrol atas mulutnya. Pada akhirnya, kebencian rasial yang tak bermata dan tak berakal akan melahap siapapun, termasuk dia dan Habib rivalnya. Habib Kribo AK tidak mendalami bangsa yang baru terbentuk ini, bahwa sentimen primordialisme suku dan daerah jauh lebih kuat ketimbang ikatan konstitusional yang dikonstruksi para founding fathers. Cara keras HK Habib Kribo ini terbukti tak terlalu berpengaruh dalam meredakan gelombang kebencian rasial kepada keturunan Arab. Itu terlihat dari komen-komen di bawah videonya yang mencemooh semua orang Arab yang tersebar di lebih dari 24 negara dan keturunan Arab di Indonesia dengan aneka kalimat yang kelewatan. Mungkin komen-komen itu ditujukan kepada Bahar dan gengnya, tapi diksinya general. Tapi yang fatal adalah mempopulerkan kata numpang tanpa menyadari konotasi lisensi bagi diskriminasi. Ironis, karena segelintir orang yang dipuja tapi membayarnya dengan menjadi gawang segala caci maki seluruh Habib dan seluruh keturunan Arab. Sungguh menyakitkan saat Pak Haidar Alwi ini sejak masih jadi aktivis di kampus teriak NKRI harga mati. Malah Pak Haidar Alwi dan semua warga seetnisnya yaitu suku keturunan Arab justru dipandang sebagai penjajah dengan senjata agama. Kini target cacian itu tak hanya Habib dan Arab, tapi agama. Beberapa orang mulai berani mencemooh Islam sebagai agama impor. Yang dilakukan HK Habib Kribo ini menjadi kontraproduktif sayangnya, melawan intoleransi dan arogansi HBS, Habib Bahar Smith, dan HRS. Skor bisa berbalik jika Habib Kribo HK tetap euforia dengan banjirnya like, sedangkan yang dicaci dan dikecamnya justru tenang. HK Habib Kribo layak didukung dalam melawan intoleransi dan radikalisme. Bukan dengan menggantinya dengan rasisme, dengan dalih Habib sendiri merestui itu. Habib Kribo juga perlu diberi masukan agar tidak offside. Dia melemparkan bola liar yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu mengaktualkan kebencian verbal.
Habib Kribo mestinya lebih tenang dan sadar pentingnya kompetensi dan penguasaan atas literatur utama agama dan menghindari dialog tentang agama. Bila tidak, blunder yang lebih besar dari dialog dengan Egy Sujana di talk show sebuah stasiun TV sewaktu-waktu bisa menjadi blunder besar yang bisa mengakhirinya. Dan ini menurut Pak Haidar Alwi tidak boleh terjadi. Habib Kribo mestinya fokus pada mempertahankan popularitasnya sebagai simbol Habib nasionalis dengan terus menentang politisasi agama dan kapitalisasi agama oleh siapapun, terutama oleh agamawan dan terutama lagi Habib, tanpa merendahkan etnis dan ras apapun termasuk etnis Alawi dan ras Arab. Juga negara apapun yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, demikian catatan dari Bapak Dr. Haidar Alwi yang selalu berpesan jangan biarkan radikalisme dan intoleran itu tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Bersama kita lawan untuk generasi muda dan anak cucu kita. Dan ini adalah kritik tanda sayang dari Bapak Dr. Haidar Alwi kepada Habib Kribo agar bisa lebih moncer lagi di dalam perjuangannya membela pluralisme di Indonesia yang kita cintai ini. Demikian sahabat perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.